Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara semua. Semoga tetap sehat, semangat ya. Baik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, saya akan melanjutkan kuliah untuk mekanika teknik 2 ya, yang dimana pada minggu yang lalu sudah saudara pelajari tentang struktur rangka batang ya. Maka di kuliah selanjutnya seperti yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu bagaimana menganalisis struktur rangka batang ya. Salah satu metodenya yaitu keseimbangan titik simpul, di mana keseimbangan titik simpul ini ada dua metode ya, dua cara, yaitu cara grafis dan analitis ya. Nanti coba kita lihat bagaimana analisis strukturnya. Intinya adalah metode keseimbangan titik simpul itu adalah mencari keseimbangan gaya dalam ya, yang nanti munculnya itu apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, yaitu gaya normal di masing-masing batang. Nah, ini yang seperti namanya saja, keseimbangan titik simpul, maka setiap simpul itu harus dalam keadaan seimbang. Nah, ini konstruksi harus dalam keadaan seimbang. Begitu pula setiap titik simpul harus dalam keadaan seimbang. Jadi kalau kemarin saudara belajar struktur rangka ya, struktur rangka ada beban, ada P atau gaya aksi, kemudian muncullah gaya reaksi, sehingga itu adalah dalam keadaan seimbang, yang disebut sebagai apa? Keseimbangan gaya luar ya. Maka di dalam keseimbangan gaya luar ini ya, maka akan timbul yang namanya gaya dalam. Nah, gaya dalam itu ya berupa gaya batang ya, atau gaya N tadi ya. Jadi secara keseluruhan itu harus dalam keadaan seimbang, tetapi di dalam begitu pula di dalam setiap titik simpul atau di join yang kemarin itu harus dalam keadaan seimbang. Nah, tiap simpul itu dalam keadaan seimbang akibat gaya luar yang bekerja pada simpul dan gaya dalam yang disebut sebagai gaya batang tadi. Karena ada gaya luar maka timbul gaya dalam. Nah, gaya dalam di dalam struktur rangka batang itu disebut sebagai gaya batang yang timbul pada titik tersebut. Maka P gaya luar ini sama dengan P gaya dalam. Gaya luar dan gaya batang ini berpotongan di titik simpul ya. Maka dalam analisisnya itu menggunakan hukum statika ya, karena statikanya itu kan dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa semua gaya yang ada di dalam struktur rangka batang itu harus dalam satu ya, harus berada di titik simpul, sehingga dia tidak timbul momen ya, atau momennya itu diabaikan. Nah, ketiga persamaan, satu sigma gaya arah horizontal sama dengan 0 atau seimbang, arah vertikal seimbang, dan momen seimbang. Tetapi di dalam struktur rangka itu momen ini diabaikan, sehingga hanya dua persamaan yang digunakan, yaitu sigma KH ini artinya
semua gaya arah horizontal itu sama dengan 0 dan semua gaya arah vertikal itu sama dengan 0 dan momen ini tidak ada atau tidak kita gunakan. Oleh karena terdapat dua persamaan, maka setiap titik simpul yang akan dicari gaya batangnya maksimum hanya 2 batang yang belum diketahui karena hanya 2 persamaan ya. Kalau lebih berarti harus substitusikan dulu ya, atau nanti dalam matematikanya itu kan bisa ini dihilangkan yang satu sehingga hanya 2 gaya batang yang belum diketahui. Kemudian penyelesaian dilakukan dengan memandang titik simpul secara berurutan atau satu demi satu sehingga seluruh konstruksi dapat ditentukan besar gaya-gaya batangnya. Nah, cara ini atau keseimbangan titik simpul seperti yang kemarin saya sampaikan ada 2 cara, yaitu cara analitis dan cara grafis ya. Tidak saya bahas lagi analitis apa, grafis apa. Saudara-saudara semua sudah benar-benar memahami dalam hari ini. Ya, ini contohnya misalnya sebuah konstruksi rangka menerima beban P sama dengan 4 ton di sini. Ya. Kemudian hitung besar gaya-gaya batang. Jadi gaya batang 1, 2, 3 dan 4. Ya, ini. Ya, ini nanti berapa? Ya, nanti bisa kita lihat. Nah, penyelesaiannya kalau cara analitis bahwa karena gayanya itu berada pada posisi simetris, maka RA sama dengan RB atau setengah P. Nah, ini. Jadi kita lihat satu persatu dari tadi urutannya kan kita lihat satu persatu dari titik simpul. Jadi titik simpul A, C, D, dan B ini harus kita hitung satu persatu. Dan harus dalam keadaan seimbang di simpul A. Ya, di simpul A itu seperti apa? Ya, simpul A itu seperti ini. Ini ada batang 3, batang 1, ada reaksi A. Macam ini. Nah, maka persamaan keseimbangan di titik A, di titik simpul A itu seperti ini. Ya, keseimbangan gaya arah vertikal atau arah Y ya. Kalau di sini arah Y. Jadi nanti titik simpul itu dibuat sumbu koordinat ya, di mana koordinat X dan Y ini bertemu di titik A. Ya, di mana ada 3 komponen yaitu RA sini, kemudian S1 dan S3. RA diketahui berapa? 2 ton. Sedangkan S1 dan S3 ini tidak diketahui. Jadi seolah-olah kita mengurai gaya gitu. Dulu waktu semester 1 kan sudah dipelajari bagaimana cara mengurai gaya ya. Setelah gaya garis-garis kerjanya diketahui ya, itu bisa nanti di grafis itu kalau itu. Nah, maka kalau ini sudutnya 30, maka keseimbangan gaya arah Y ini sama dengan 0, maka S1 ya, arah S1 ini dibuat arah X dan arah Y karena dia mempunyai arah X dan arah Y, di mana arah Y-nya itu adalah S1 sin 30 plus RA sama dengan 0. Ya, maka S1 sama dengan 4 ton, min 4 ton. Nah, min itu menunjukkan ini. Jadi tadi kan arahnya itu dianggap ke sana. Sedangkan hasilnya min berarti dia yang kita misalkan tadi itu tidak benar sehingga arahnya adalah min atau gaya tekan, menekan batang 1. Oleh karena ketemunya pertanda negatif,
berarti arah S1 tidak sesuai dengan pemisalan. Ya, tadi kita misalkan itu arahnya ke sana. Kalau dia plus berarti dia benar sesuai dengan pemisalan kita. Karena salah maka itu adalah dia tidak benar, sehingga S1 yang kita misalkan batang tarik itu tidak benar. Yang benar S1 adalah batang tekan ke sana. Nah, ini setelah nanti bergiliran menghitung yang berikutnya, ya harus dia batang tekan. Ya, tidak dimisalkan lagi karena ini sudah ketemu. Sehingga di perhitungan berikutnya ini RA sudah ketemu, S1 ketemu, maka S3 bisa kita temukan, yaitu dengan mencari keseimbangan arah X, yaitu S3. Arah X, S3 ini memang arah X, ya min S1. Tadi S1 itu arahnya ke sana, ya ke kiri. Arahnya ke kiri. S1 cos 30 derajat. Ya, karena arah X-nya itu cos 30. Ya, sehingga hasilnya adalah S3 sama dengan 2/3. Karena ketemunya positif, maka batang S3 itu adalah batang tarik. Batang tarik itu meninggalkan titik simpul. Ya, itu kita sudah bisa menghitung S1, S3 ya, sesuai dengan tadi. Nah, ini sudah ketemu, ini sudah ketemu ya. Berarti kita akan melangkah. Jadi kita akan menghitung di titik simpul secara bergantian. Ingat, titik simpul mana yang kita hitung itu harus kita lihat apakah titik simpul itu hanya mempunyai dua gaya batang yang tidak diketahui atau lebih. Kalau lebih tidak bisa, ya, tidak bisa kita hitung. Ya, kalau dua itu bisa kita hitung. Ya, baik, saya lanjutkan yang tadi. Kita melangkah ke titik C. Nah, titik C itu semacam ini. Ya, maka titik C itu ada S1, S2 dan S5. S1 tadi sudah diketahui apa tadi? Batang tekan. Kalau tadi batang tekan terhadap titik A itu ke arah bawah, ya. Tapi di titik C sudah berubah arah, jadi jangan ke bawah lagi. Kalau ke bawah itu namanya batang tarik, jadi dia menekan ke sana. Ya, menekan atau menekan batang di titik simpul itu, ya. Sekali lagi, kalau sudah kita ketemu itu batang tarik atau tekan, kalau sudah prinsipnya adalah menekan atau menarik batang tersebut di simpul yang ditinjau itu. Ya, ini akhirnya kita bisa mempunyai diagram atau gambar semacam ini. Ini S1 besarnya 4 ton, S2 tidak diketahui, S5 tidak diketahui, sehingga S2 ya, nah, bisa kita cari, S3 bisa kita cari. Terserah kita mau mencari yang mana dulu. Kalau mencari S2 berarti salah satu harus dihilangkan. Ya, kalau dua-duanya nanti tidak diketahui dalam satu persamaan kan tidak bisa kita hitung. Ya, maka kalau S5 ini arah Y, berarti kita menghitung arah X dulu, sehingga arah Y sudah sama dengan 0 gitu ya. S2 cos 30 ditambah S1 cos 30 kan, arahnya arah X sana, ditambah karena S1 arahnya ke sana, kalau cosnya S2 juga arahnya ke sana. Ini pemisalan dulu. Pemisalan. Karena kita tidak tahu dimisalkan arahnya ke sana.
Sehingga ada keseimbangan antara S1 dan S2. Ya, ini seolah-olah dia mendukung S1 mendukung S2 atau tambah. Setelah dihitung maka S2 min 4 ton. Nah, 4 ton ini berarti pemisahan kita yang tadi ke sana salah. Berarti yang benar adalah ke arah tekan sana. Ya, ke arah kiri. Ini adalah suatu persamaan, ya persamaan matematik biasa lah gitu ya. Kalau dua variabel tidak apa dua variabel dalam satu persamaan, satu diketahui, pasti satu ketemu. Ya. Jadi kalau kita membuat persamaan itu jangan sampai ada dua yang tidak diketahui. Ya, jadi ini tidak bisa ketemu. Kalau banyak yang diketahui, satu tidak diketahui, itu bisa ketemu. Ya. Demikian juga arah Y, maka ketemu S5 itu batang tarik sebesar 4 ton. Ya, kemudian simpul D kita lanjutkan tadi yang ini misalkan tadi ini ketemu simpul A kita ketemu batang 1, batang 3, ini batang tekan. Nah, tekan itu artinya kalau terhadap A ya ke arah bawah, kalau terhadap C ya ke arah atas. Kemudian kita melangkah ke simpul C. Simpul C tadi ketemu 5 dan 2. 2 menekan ke sana. Kalau terhadap B ya ke arah bawah. 5 ketemu. Berarti tinggal apa? Tinggal 4. Ini ketemu. 3 ketemu. 5 ketemu. 2 ketemu. Tinggal 4. Nah, 4 ini kita mau menghitung dari mana? Mau dari B bisa. Mau dari D bisa. Ya, tapi di sini coba kita lihat dihitung dari mana ini. Nah, ini dari D. Ya, dari D maka seperti ini. D tadi kan ini ada 4 ton, ini gaya luarnya ya 4, kemudian ini ketemu, maka S4 bisa kita temukan sebesar 2 ton ya. Kan ini di simpul D itu kan hanya ada 4 gaya batang tapi mempunyai 2 arah, yaitu X dan Y. Kalau X sudah kalau Y ini sudah tidak usah kita urus, ini sudah seimbang ini ya. Nah, ini PES 5 4 ton, P4 juga 4 ton, sehingga dia saling menyeimbangkan. Sehingga S4 ini tinggal menyeimbangkan dengan S1, maka S4 sama dengan S1 kan gitu. Logikanya seperti itu. Saya kira itu untuk keseimbangan titik simpul cara analitis. Jadi ini sebenarnya mudah saja, hanya kita butuh ketelitian, butuh latihan, saudara. Kemudian pandai-pandai mengatur langkahnya itu dari mana mau kemana. Itu prinsipnya ya, kita cari yang hanya 2 gaya batang yang diketahui, kemudian melangkah berikutnya ke 2 gaya batang yang diketahui. Kalau itu 3 nggak bisa, kita nyari yang lain gitu. Jadi setiap semua titik simpul yang ada di dalam batang, struktur rangka batang itu harus dalam keadaan seimbang. Itu mencarinya kira-kira seperti itu ya. Gitu, ada yang ditanyakan silahkan. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk cara grafis ya. Cara grafis ini kan saudara juga sudah paham bagaimana yang harus dilakukan kalau kita membuat analisis dengan cara grafis. Yang pertama apa? Kita harus menggambar dengan benar. Benar itu skalatis, artinya
kita harus menyusun skalanya ya. Skala jarak itu 1 cm mewakili 1 meter, kemudian skala gaya 1 cm mewakili 1 ton. Terserah ini saudara mau menentukan berapa, tapi dulu pernah saya sampaikan tidak menyulitkan saudara sendiri kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini sama soalnya, tapi kita coba selesaikan dengan cara grafis. Kalau grafis itu kita menggambar dulu. Nah, tadi sudah saya singgung, ini adalah kita kembali ke dulu waktu mekanika 1, yaitu apa? Kita mengurai gaya. Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan, ini sangat jangan disepelekan loh ya. Artinya itu kan gampang sekali mengurai gaya, menyusun gaya, tetapi ini nanti akan berguna pada metode-metode analisis struktur yang selanjutnya. Ini kebetulan konstruksinya simple sehingga mudah ya. Nanti kalau agak kompleks itu akan mengalami kesulitan, tapi harus teliti. Asal teliti itu saya kira nggak masalah, tetapi prinsipnya kita harus banyak latihan. Baik, simbol A ya, kita biasa mulai. Silahkan saudara mau mulai simbol A bisa, B bisa. Kalau D sama C tidak bisa karena hanya ada 3 gaya batang. Mau A dulu bisa, mau D dulu. Oke, kita lihat A. Simbol A yang pertama saudara harus lakukan itu adalah membuat urutan kerjanya ya, urutan kerjanya dari titik A. Titik A itu ada apa? Nah, titik A di sini. Titik A itu ada RA, ada 1, ada 3 ya. Maka arah arah penguraian gaya itu ya, arah urutan kerjanya itu harus jelas. Saudara mau searah jarum jam, mana ini kursornya? Nah, ini searah jarum jam atau berlawanan ya. Nah, prinsipnya ini kan RA diketahui, 1 tidak diketahui, 3 tidak diketahui, sehingga 2 gaya batang yang tidak diketahui harus diurutkan di paling belakang. Kalau kita arah segitiga gaya atau segi banyak gaya ini searah dengan jarum jam atau putaran jarum jam, maka urutannya adalah RA, kemudian 1 ke sana ya. Lihat kursornya ya, bisa kelihatan ya. Arah sana, kemudian 1, 3 ya, 1, 3 berarti RA 1 dan 3. Nah, kita belum tahu ini, belum tahu apakah min apa plus, tulis saja RA S1 S3. Nah, baru kita membuat gambar mengurai gaya. Yang sudah diketahui apa? RA sana. Ya, RA, ini arah RA besarnya berapa ya, sesuai skala gaya. Kalau RA itu tadi berapa? 2 ton, maka ya 2 ton, maka ini kira-kira 2 cm sana. Kalau 1 cm 1 ton, arahnya ke sana. Kemudian urutan berikutnya apa? 1, S1. S1 tarik aja garis ini, sejajar S1. Sana lihat ya kursornya ya. Nah, kemudian S3 menutup di pangkal RA sehingga membentuk suatu poligon di sini. Ya, poligon tertutup itulah ya, nanti kita bisa melihat atau bisa menghitung besarnya gaya batang ya. Jadi kalau kita urutkan, maka ini RA, S1, kemudian S3 ya. Ini kan saling berkejaran. Kalau begini kan dia
sama dengan 0, ya, maka dia dalam keadaan setimbang di titik simpul A. Nah, besarnya berapa, Pak? Gitu ya. Ya, sorry. Besarnya berapa? Ya, besarnya adalah S1 dari titik ini sampai titik ini, kelihatan ya kursornya, diukurkan. Ya, diukur. Ya, misalnya dia kalau ini satunya sekian, maka diukur 1, 2, 3, 4 misalnya. Berarti 4 cm kali 1 ton, berarti 4 ton. Sel S3 itu adalah diukurkan 1, 2, 3 dan seterusnya cm. Ya, kemudian setelah ketemu nanti di C ini. Ya, C urutannya apa? Yang sudah diketahui adalah 1, maka urutannya adalah tadi belum saya jelaskan tentang tanda. Nanti RA, kemudian S1 kan ke sana nih. Ya, arahnya ke sana, kemudian S3 ke sana, sehingga saling berkejaran atau saling meniadakan atau dalam keadaan seimbang. Nah, S1 arahnya ke sana, di dalam di simpul A, kan tinjau di simpul A, maka dia arahnya ke sana. Maka dia menekan batang 1 sehingga dia ditulis main di sini. Sedangkan S3 itu arahnya ke sana, ya, ke kanan. Di batang di simpul A ini arahnya ke sana sehingga dia plus. Tinggal menulis plus di sini, ini main di sini. Ya, besarnya dihitung. Kemudian simpul C, ya, simpul C itu 1, 2 dan 5. 1 mana? Pindahkan aja ini. Ya, besarnya sekian, arahnya persis. Besarnya sama, kemiringannya sama, ya, sedangkan arahnya, ya, kita lihat kalau di simpul C itu dia batang apa sih? Tekan. Ya, urutannya itu min S1, S2, S5. Ini belum ada ini. Nah, ini juga belum ada, yang ada hanya kalau min itu berarti terhadap C yang kita tinjau ini adalah arahnya ke atas. Kemudian apa 2? S2 tarik aja garis ke sana, kemudian ditutup oleh S5 sehingga arahnya 1, 2 dan 5. Ya. Nah, ke sana S2 itu kan ke atas, ke kiri atas. Ke atas berarti dia terhadap simpul yang kita tinjau, berarti dia batang tekan. Sedangkan S5 ke bawah terhadap yang batang yang kita tinjau adalah S5. Batang yang kita tinjau C berarti dia adalah batang tarik. Ya, besarnya bisa kita ukurkan. Demikian juga simpul D. Simpul D ini kan berarti ini sudah diketahui, ini belum diketahui, ini diketahui. Berarti ada 4 variabel, ya, 4 variabel yaitu P. Maka urutannya apa? Ya, yang belum diketahui kan 4, berarti ini diletakkan di paling belakang, berarti P. Ini plus itu kan sudah diketahui nih tadi S3 ini. Plus 3, kemudian 5 juga sudah diketahui, S plus S5 dan S4 belum diketahui, sehingga langkah kerjanya itu P plus S3, plus S5, S4. Ya, kita gambarkan aja urut P, kemudian S3, ya, urut seperti ini. P, ya, P, kemudian S3, ini S3, kemudian S5, kemudian S4 nya menutup di sini, sehingga inilah ketemu S4 dan dia membentuk suatu poligon tertutup, besarnya sama. Nah, S4 berapa? Arahnya ke sana. Terhadap apa? Terhadap D, maka dia batang tekan. Ya. Ini kok D, arahnya ke sana, batang
arahnya ke sana ya, ke sana terhadap D berarti dia batang tarik ya. Jadi P1 S3 batang tarik, S5 batang tarik, S4 batang tarik. Sedangkan besarnya ya tinggal kita mengukurkan saja ini. Nah, batang tekan bertanda positif, batang tekan bertanda negatif, arah gayanya menuju titik simbol, dan batang positif bertanda positif meninggalkan titik simbol atau menarik lah ya, menarik. Perhitungan dimulai dari titik yang 2 batang ini sudah tadi saya sampaikan. Nah, saya kira itu nanti untuk contoh yang lain bisa saudara pelajari ya. Grafis dan analitisnya sudah ya. Ini contoh berikutnya, contoh 2. Nah, nanti ini tidak saya jelaskan detail satu persatu, tapi ini sudah bisa saudara pelajari. Saya kira sangat perlu saudara mempraktekkan ya, menggambar gitu ya. Menggambar, kemudian mempraktekkan, mencoba menghitung, kalau itu analitis, kemudian grafis itu menggambarkan, nanti bisa. Nah, dan materi ini sudah saya upload di Elena untuk edisi buku ajar dan PowerPoint, nanti bisa saudara unduh dan saudara bisa pelajari ya. Ini untuk contoh 2 ini silahkan saudara bisa mempelajari secara detail ya. Ini tidak saya jelaskan, prinsipnya sama tadi. Nah, ini. Nah, nanti kalau setelah saudara coba ada pertanyaan, silahkan saudara bisa mengajukan pertanyaan lewat chat ya, bisa chat, kan kita punya grup WA itu, bisa silakan saudara menyampaikan, lupa ini kok begini, kita bisa diskusikan bersama. Oke, jadi ini grafisnya ya, grafis tadi ini untuk menentukan RA dan RB. Saya pikir saudara sudah sangat menguasai untuk mencari reaksi sehingga ketemu keseimbangan gaya luar. Setelah itu, nah ini saudara bisa menghitung masing-masing simbol ya, simbol A ini. Kemudian setelah simbol A mau melangkah C tidak bisa karena ada 1, 2, 3. Berarti kita melangkah ke F dulu ini ya. Ketemu baru ini kita cari ya. Jadi kita tidak sembarangan melangkah melihat, oh ini kalau tadi itu bisa, tapi ini kan A, setelah A ke C bisa enggak? Oh enggak bisa karena ini diketahui, ini tidak ada 3. Batasnya hanya 2 saja. Karena kalau hanya 2 itu nanti salah satu dihilangkan dengan menghilangkan salah satu ya, membuat persamaan, baru satunya bisa ketemu. Kalau 3 kan tidak bisa. Saya kira itu ya, ini hasilnya ya. Kalau keseimbangan titik simbol itu per simbol 1 digambar, 1 digambar, 1 digambar, sehingga menimbulkan. Saya kira itu pertemuan kali ini yang jelas prinsip-prinsipnya sudah saya sampaikan. Kemudian yang penting saudara harus banyak latihan ya. Coba yang contoh 2 itu digambar langsung, dikerjakan. Kalau perlu gayanya diganti gitu lah. Gayanya diganti atau jaraknya diganti gitu ya. Nah, nanti untuk latihan saudara, karena prinsipnya itu yang pertama saudara harus mencari keseimbangan gaya luar dulu.
Ya kalau grafis ya grafis, kalau analitis ya analitis. Kemudian setelah ketemu keseimbangan gaya luar, kemudian saudara mencari gaya batang. Mulai dari simpul mana? Silahkan saudara yang menentukan. Simpul A. Prinsipnya hanya 2 gaya batang yang tidak diketahui, selebihnya tidak bisa. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan untuk metode yang lain, tapi minggu depan masih metode keseimbangan titik simpul. Nanti kita coba buat diskusi, kita lemparkan kasus seperti ini, nanti kita bisa diskusikan. Begitu, silahkan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada di sini nanti bisa ditanyakan lewat chat di WA group ya, bisa. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang saya berikan dan saudara dapatkan itu memberi manfaat bagi kita sekalian. Berdoa, dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Mohon maaf bila mungkin salah-salah kata atau ada hal yang kurang berkenan. Semangat semuanya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.